teman-teman, saya akan mencoba sedikit menganalisa update dari suatu saham yang disebut dengan sahamnya adalah saham baik, ya, seperti itu. Jadi cara pola pikirnya seperti ini, teman-teman. Yang pertama ya, kita lihat dulu dia kenaikan yang paling tinggi. Kenaikan yang paling tinggi itu adalah dia di harga ini tanggal 28, ya, tanggal 28 di mana dia tertingginya 98, lalu dia longsor dia di 92, seperti itu. Dan dia membuat pro buy di sini. Ya, dari 78 ke 92 dia membuat pro buy. Seperti itu dia, 78 ke 92 dia membuat pro buy. Maka kita ambil titik tengahnya ini sebagai yang mana acuan kita, seperti itu. Dan akhirnya dia longsor. Longsor turun begini, longsor. Bahkan dia menembus di bawah 78, turun nih, 77. Turun dia ke 77. Artinya apa? Barang yang di sini, teman-teman, barang yang di sini, yang didapat di sini, pro buy dari 78 ke 92 itu sudah terbuang. Seperti itu dia, sudah terbuang. Ya, akan tetapi keanehan itu ada terjadi pada tanggal 2 dan tanggal 3, di mana dia low-nya itu di 68 dan 73. Dia ada membuat pro buy di sini juga. Gitu dia. Jadi sehingga barang yang di sini habis, tapi barang di sini dikutip lagi. Gitu. Dan ini biasanya teman-teman ya, dari yang ini dari 68 ke 81, 73 81 dan 78 ke 92 ini brokernya berbeda, teman-teman. Brokernya berbeda. Jadi pengelola dari saham ini berbeda, seperti itu. Jadi sudah ada juga yang melakukan pondasi di sini. Seperti itu. Tapi barang yang di sini sudah habis terbuang. Seperti itu dia. Nah, lalu kita lihat kemarin ada kenaikan terakhir lagi adalah di tanggal 25. Di mana volumenya juga cukup besar. Artinya apa? Kalau suatu saham itu closing di harga hijau, itu sangat menarik, teman-teman. Ya, closing harga hijau. Karena apa? Pola pikir kita adalah kembali ke basically-nya adalah retail itu antri. Ya. Jadi kalau saham itu naik berarti bandarnya yang naikkan. Seperti itu, teman-teman. Ya, kalau dia bisa naik, bandarnya yang naikkan. Sehingga saham ini bisa berpotensi naik, seperti itu. Tapi dia volumenya belum kuat karena baru 2 hari melakukan akumulasi. Semoga baik hari ini juga bisa memberikan closing hijau itu lebih baik. Dan itu lebih bagus, teman-teman. Karena apa? Dia sudah membuat fondasi volume di sini. Ya, di fondasi volume di sini. Nah, yang megang tanggal 28 dengan yang begini itu berbeda, berbeda apanya? Proksinya. Ya. Brokernya berbeda, seperti itu ya. Dari tanggal yang 28 ini dengan akumulasi di tanggal 2 dan 3 ini brokernya berbeda, seperti itu. Dan dia udah buat fondasi di sini, fondasi di bawah ini ya, dan dia akhirnya bertahan di sini, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya adalah teman-teman seperti ini menurut saya ya, saham baik ini sangat berpotensi menurut saya bisa berikan cuan, tapi dia memang volumenya belum terlalu besar, seperti itu teman-teman. Oke, belum terlalu besar. Maka dari itu, kita coba lihat chartnya. Nah, inilah dia teman-teman chart dari saham baik. Ya, chart dari saham baik. Nah, jadi teman-teman dari konteks yang tadi, pola pikir yang tadi, saya menentukan support pertahanannya itu 75. Ya, support pertahanannya 75. Ya. Kenapa saya menentukan ini adalah sebagai support pertahanannya di 75, ya, 75. Ya. Nah, ya gini. Di sini support pertahanannya 75 ya. Dikarenakan ya, sebuah pertanyaan 75. Dikarenakan dia ketika terjadi volume besar tadi ya, yang ini ya, saya kembali ke sini ya. Dia yang pertama dulu ini. Dia membuat pro buy di sini 6881 ya. 7381 dia membuat pro buy di sini. Ya, dengan broker yang berbeda. Nah, lalu di volume yang besar ini teman-teman, volume yang besar ini dia low-nya 77. Ada pro buy dari 77 ke 80. Nah, akan selalu diingat kalau suatu saham itu membuat pro buy yang besar, membuat membuat volume yang besar seperti ini dengan kenaikan yang besar, ini kan naiknya cukup tinggi ya. Ini juga cukup tinggi sampai 88 ya. Itu brokernya berbeda itu. Selalu ingat bahwasanya ketika suatu saham itu naik tinggi, ya, yang menaikkan itu brokernya berbeda. Seperti itu. Jadi, broker di tanggal 25 ini dengan di tanggal 3 dan 2 ini berbeda. Sehingga saya mengambil antara 75 ke 77 yang low-nya di sini dan 75 saya mengambil 73 maksud saya mengambil 75 sebagai support pertahanannya. Artinya apa? Kalau saham ini breakdown dari 75, 68 bisa tercapai, teman-teman. Seperti itu dia. Kita kembali ke chart ya. Nah, ini chartnya 75, maka support kuatnya itu di 78. 68 maksud saya. Nah, gini. Ya. Ini adalah support kuat.
supportnya itu di 68 seperti ini teman-teman. Nah, support kuatnya 68, support pertahanannya itu di 75. Ya, seperti itu. Nah, gitu dia aja. Karena yang menaikkan itu kalau harga saham itu naik tinggi itu beda apanya, beda brokernya. Seperti itu. Nah, itu ada penjelasannya di video yang saya buatkan adalah pola pikir 3 broker tambah 1 broker. Seperti itu. Ada di link di description video ini. Seperti itu, teman-teman. Maka, daripada itu, support, maksud saya adalah target sell dari yang saya tentukan. Selama saham itu tidak breakdown dari 75, ya, itu di harga 89. Ya, 89 sampai dengan 694. Di sini saja, teman-teman. Ini target sell-nya yang terdekat. Ya. Jadi kita tidak usah mulu-mulu tinggi-tinggi, ya. Kita buat saja di sini, yang terdekat di sini, ya. Target sell, ya. Itu di harga 89 ya sampai dengan 94. Ini terdekat, teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kira-kira tercapai nggak ini? Kuncinya ini 75 ya. Kuncinya 75. Selama dia breakdown dari 75. Kalau breakdown 75, saran saya keluar, kita tunggu di 68. Seperti itu. Kenapa penentuannya di 75? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Karena dia broker yang menaikkan harga dengan broker yang membuat pondasi itu berbeda, teman-teman. Seperti itu, ya. Itulah dia untuk update saham baik. Semoga bermanfaat. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Apakah benar atau tidak analisanya. Semoga ini bisa membuka pola pikir teman-teman untuk belajar analisa volume. Salam dari saya, Pinem Excellent.